Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang kasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita jumpa lagi dalam ibadah pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa mengucap syukur. Bapa Sorgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kebaikan dan anugerah-Mu. Pada kesempatan hari ini, kami boleh memuji menyembah-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, yang kami nantikan bahwa Engkau-lah yang menjadi sumber kekuatan kami. Kami mau memuji menyembah-Mu dalam ibadah kesempatan. Kami boleh kesempatan ini untuk kami boleh bersama-sama bersekutu dengan Engkau. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah pada kesempatan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Engkau Tuhan kami yang memegang tangan kami. Kami tidak akan pernah takut karena Engkau senantiasa ada. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Bahkan menolongku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Bahkan menolongku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan
Engkau kemenangan kami ya Tuhan. Kami punya Allah yang sungguh, wah Engkau sangat baik. Engkau memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Dan itulah yang membuat kami boleh tetap berada dalam kasih karunia-Mu, dalam kasih-Mu ya Bapa. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Dengan iman mari Bapak Saudara dengan sungguh katakan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Amin. Yes Tuhan, Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan. Yesus yang memberikan kemenangan atas hidup kita. Haleluya. Benar Tuhan, inilah iman dan keyakinan kami. Yesus Kristus Tuhan kami yang ajaib. Bahkan Engkau memegang tangan kami pada saat kami lemah, pada saat kami tidak berdaya. Engkau Allah kami yang tetap setia. Ya dan amin, itulah yang kami pegang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji Tuhan lebih lagi. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan sama-sama amin. Haleluya. Shalom Bapak Saudara semua. Haleluya. Semangat untuk memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Katakan dengan saya, bersyukurlah. Ayo. Katakan haleluya, haleluya.
kesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Go yo. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Bersyukurlah. Amin. Haleluya. Yes. Ya, terima kasih Bapak Saudara. Kita akan memberikan persembahan bagi Bapak Saudara yang bertugas, bisa mempersiapkan diri. Kita berdoa mengucap syukur. Segala pujian kami naikkan syukur atas segala kebaikan dan berkat-Mu Tuhan. Karena berkat-Mu selalu baru setiap hari. Bahkan itu yang membuat kami boleh ada sampai saat ini. Bersama-sama Engkau kami ada. Kami bersama memuji menyembah-Mu, bahkan kami boleh memberikan persembahan ini. Ini satu kasih karunia anugerah-Mu Tuhan. Engkau melawat, Engkau memberkati, bahkan menilik hamba-hamba-Mu, baik yang di rumah-rumah. Tuhan, jamahan berkat kasih karunia, kemurahan-kemurahan-Mu Kau limpahkan. Bahwa tahun-tahun yang kami hadapi, hari, minggu, bahkan bulan-bulan ini, Engkau yang terus menopang, memberikan kekuatan, berkat-berkat melimpah-limpah atas hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu di GPI. Haleluya, Sokaraja ini. Terima kasih Bapa, kami boleh memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Berkat Tuhan turun ke atasmu, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidup. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam ya. Terima kasih atas persembahan Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Saudara, kita akan persiapkan hati kita, persiapkan seluruh hidup kita menerima kebenaran Tuhan yang Tuhan telah siapkan oleh hamba-Nya. Mari kita berdoa mengucap syukur. Tuhan Yesus, begitu kami merindukan akan makanan rohani untuk menyegarkan seluruh jiwa dan roh kami. Untuk itu urapi, layakan kami Tuhan.
Karena hanya kemurahan-Mu Tuhan kami boleh ada. Bahkan berkat-berkat surgawi yang telah Engkau turunkan melimpah-melimpah atas kami. Sehingga kemenangan demi kemenangan yang Tuhan telah siapkan bagi kami, yang sungguh-sungguh berharap bersandar sepenuhnya pada kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati kami. Oh, Ramashika Pantangana. Yesus, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan dengan iman sekali lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Dengan iman katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ya, waktu kami silakan kepada Pak Gembala. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa pada saat ibadah saat ini. Ini satu anugerah yang luar biasa dan kita boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa agar firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur melalui kesempatan ini kami boleh datang kembali di hadapan hadirat-Mu. Kami boleh duduk diam di hadapan hadirat-Mu untuk mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati setiap kata-kata firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, agar semuanya boleh menjadi berkat, kekuatan, pengharapan hidup kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema
hidup yang berkemenangan. Bapak Ibu Saudaraku, ayat emas kita yang terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa ada sebuah kekuatan yang tidak terkalahkan oleh apapun di dunia ini. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, persoalan boleh ada dalam hidup kita, tetapi ada satu kekuatan yang tidak bisa terkalahkan oleh apapun. Yang pertama tentunya kekuatan Tuhan. Yang kedua adalah kekuatan iman orang percaya. Iman yang berlandaskan kepada firman Allah akan memberikan kekuatan yang luar biasa sehingga Bapak Ibu Saudara kita semuanya boleh hidup di dalam hidup yang penuh dengan kemenangan. Nah, saya akan menyampaikan tentang 3 tekad hidup orang yang hidup di dalam kemenangan. Tentunya saudaraku, kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita bukan sekedar anugerah, tetapi ada sebuah respon yang dimiliki oleh setiap kita bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Satu sisi kemenangan adalah perjuangan yang Tuhan lakukan untuk kita sekalian. Kemenangan yang Tuhan miliki itu kemenangannya diberikan kepada gerejanya, yaitu kepada saudara dan saya, sehingga di dalam Yesus kita dikatakan bahkan lebih daripada pemenang. Tetapi saudaraku, di dalam menjalani kehidupan sehari-hari perlu ada sebuah tindakan positif yang dilakukan oleh kita yang berlandaskan firman Tuhan. Dan saya percaya contoh-contoh yang akan kita pelajari yaitu contoh tekad orang yang hidup berkemenangan akan menjadi teladan bagi kita sekalian agar kita pun boleh menjalani sebuah kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Baik, sekali lagi saya akan menyampaikan tentang 3 tekad orang yang hidup berkemenangan. Tekad yang pertama, orang yang hidup berkemenangan adalah tekad untuk beribadah sungguh-sungguh. Kita lihat kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15 mengatakan demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sebuah tekad yang telah dideklarasikan oleh Yosua bin Nun di depan bangsa Israel yang dipimpinnya. Pada waktu itu Yosua melihat sebuah perjalanan sejarah tentang pengabdian dan pengiringan bangsa Israel kepada Tuhan. Beberapa kali bangsa Israel terpengaruh dengan pola ibadah bangsa-bangsa di sekitarnya. Bangsa Israel pernah menyembah patung lembu emas, pernah hatinya tidak setia lagi kepada Tuhan. Karena itu di masa kepemimpinan Musa dan yang dilanjutkan di dalam kepemimpinan Yosua, maka di saat usia Yosua semakin tua kepemimpinannya, saudaraku, yang dilakukan oleh Yosua terhadap bangsa Israel, Yosua memberikan sebuah pesan yang sangat penting agar pesan ini diingat dan menjadi sebuah komitmen bangsa Israel. Dan saya percaya pesan ini sebuah tawaran pilihan yang akan menentukan kehidupan ke depan, yang akan menentukan kemenangan atau kekalahan, kebangkitan atau kehancuran dan kematian. Tentunya Yosua sebagai seorang pemimpin memberikan sebuah contoh dan teladan dalam kehidupan memilih sesuatu yang baik. Dan saya percaya ini sebuah tekad yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Yosua, dan pada waktu tekad ini juga dimiliki oleh setiap kita, maka saya percaya seperti Yosua hidupnya selalu berkemenangan dan akhir hidupnya sungguh luar biasa.
Dan saya percaya Tuhan rindu saudara dan saya memiliki sebuah kehidupan juga yang diwarnai dengan kemenangan. Sekali lagi, kemenangan yang pertama, tekad yang pertama dari orang yang hidup berkemenangan adalah tekad untuk beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yosua berkata, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua mau memberikan sebuah contoh, sekalipun kamu tidak setia dengan Tuhan, sekalipun kamu tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah hanya kepada Tuhan. Saudaraku, tekad ini harus dimiliki oleh setiap kita. Jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, siapapun kita, dimanapun kita berada. Ayo kita mau deklarasikan tekad bahwa mulai hari ini, aku dan seisi rumahku, kami hanya berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Saudara, ibadah begitu penting karena ibadah adalah esensi hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Pada waktu kita sungguh-sungguh menjalani sebuah kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan, saya percaya tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan, dan Tuhan memiliki kesempatan yang leluasa untuk menuntun, membimbing, memberkati dan memakai hidup kita sekalian. Karena itu tekad yang pertama sekali lagi, tekad untuk beribadah sungguh-sungguh. Bagaimana dengan saudara? Kalau saudara mau hidup berkemenangan, ayo miliki tekad yang sama. Seperti yang dimiliki oleh Yosua. Pokoknya hari-hari ibadah, waktu-waktu ibadah, itu sesuatu yang sangat sakral dan sesuatu yang harus kita lakukan. Biarpun kalau kita melihat, saudaraku, beberapa contoh ibadah yang mungkin perlu kita mengerti. Ada ibadah secara ritual, keagamaan yang kita lakukan bersama-sama di gereja. Dan itu biasanya dilakukan 1 minggu 1 kali atau mungkin seminggu 2 kali. Alkitab berkata jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia supaya jangan timbul akar yang pahit. Saudaraku, ini ibadah yang pertama, ibadah ritual, ibadah keagamaan. Di dalamnya ada doa, pujian, penyembahan, pengagungan, ada firman Tuhan yang diberitakan. Tetapi jenis ibadah yang kedua adalah dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati. Ibadah yang kedua adalah mempersembahkan hidup. Kalau ibadah ritual keagamaan bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali, tetapi persembahan yang hidup adalah 1 kali 24 jam, bahkan sepanjang umur hidup kita. Tidak mengenal siang atau malam dimanapun kita berada, hidup kita adalah ibadah. Perkataan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, keuangan kita adalah ibadah di hadapan Tuhan. Jenis ibadah yang ketiga adalah dikatakan ibadah yang murni, yang rohani dan yang sejati adalah mengunjungi janda-janda yatim piatu dalam kesusahan mereka. Artinya ibadah adalah berbagi kasih, baik dalam bentuk perhatian, dalam doa maupun di dalam dana. Saya percaya kalau kita punya tekad seperti ini, saudaraku, saya percaya inilah sebuah ciri dan tanda orang yang akan hidup di dalam kehidupan yang selalu berkemenangan. Sekali lagi ada 3 tekad orang yang hidup berkemenangan. Yang pertama tekad untuk beribadah sungguh-sungguh. Yang kedua tekad untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kejadian pasal 18 ayat 19 mengatakan, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Saudaraku, tentunya inilah sebuah pembicaraan malaikat-malaikat yang akan pergi ke Sodom dan Gomora untuk membumi hanguskan Sodom dan Gomora yang telah begitu rusak di hadapan Tuhan. Tetapi malaikat-malaikat ini berbicara, masa kita nggak akan memberitahu?
Masa Abraham tidak dikasih tahu sedangkan itu keponakannya. Dan Abraham adalah orang yang hidup benar. Kebenaran yang dimiliki dan dihidupi oleh Abraham itu juga yang diajarkan kepada anak-anaknya. Saudaraku, Abraham adalah orang yang bertekad hidup benar di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Abraham adalah seorang hamba Allah, seorang sahabat Allah yang warna hidupnya sampai akhir hidupnya diwarnai dengan kemenangan. Kemenangan menghadapi egonya, menghadapi kenyamanannya, menghadapi pergumulannya, menghadapi kesulitannya, dalam segala keadaan. Abraham telah dinyatakan sebagai seorang yang menang menghadapi dunia ini. Karena itu saudaraku, tekad Abraham, dia bertekad untuk hidup berdasarkan firman dan dia juga mengajarkannya kepada anak-anaknya. Saya percaya Tuhan rindu, saudara dan saya perlu punya tekad untuk hidup benar. Hidup benar tidak otomatis kita kerjakan, kita lakukan dan semudah membalikan tangan. Tetapi harus diyakini, dipercayai, di dalamnya kita semuanya punya tekad, apapun yang terjadi, aku akan hidup sesuai dengan firman dan aku akan hidup di dalam kebenaran. Kenapa saudaraku? Karena Yesus inilah jalan kebenaran. Karena itu mari kita bersama-sama sebagai orang percaya hidup di dalam kebenaran. Amin, saudaraku. Ya. Jadi saya percaya kalau tekad ini ada dalam diri kita sekalian, kita semua akan mengalami hidup yang berkemenangan. Yang ketiga, saudaraku, orang yang hidup berkemenangan, dia bukan hanya punya tekad untuk hidup beribadah, bukan hanya punya tekad untuk hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi yang ketiga dan yang terakhir yang akan saya sampaikan, punya tekad untuk melakukan suatu kebiasaan yang baik. Ya, punya tekad untuk melakukan sebuah kebiasaan yang baik. Ada sebuah istilah yang mengatakan demikian. Kebiasaan yang kita lakukan akan membentuk sifat. Sifat yang terus-menerus kita lakukan akan membentuk karakter atau watak. Karakter yang terus-menerus dihidupi oleh kita akan membentuk atau menentukan nasib kita. Karena itu saudaraku, orang yang hidupnya, nasibnya akan diwarnai dengan kemenangan, dia harus memulai bertekad membiasakan, melakukan sesuatu yang baik berlandaskan firman Tuhan. Kita akan membaca ayatnya di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayat ini mengatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Artinya kebaikan yang kita lakukan kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada orang lain, kepada teman jemaat di gereja kita, mungkin memang bisa menjemukan, membuat kita jenuh, membuat kita bosan, membuat kita mungkin berpikir, sia-sia yang kita lakukan, kita kerjakan, toh hasilnya kayak nggak ada. Ternyata saudaraku, di balik semua pola pikir kita yang keliru ini, kebaikan yang secara terus-menerus kita lakukan dengan semangat, secara rutin, maka di dalamnya Allah itu melihat orang yang selalu berbuat baik, membiasakan dirinya berbuat baik, selalu bertekad berbuat baik, maka dikatakan jikalau kamu tidak menjadi lemah, kamu akan menuai. Karena itu selama masih ada kesempatan, ayo kita berbuat baik kepada semua orang, artinya kepada semua orang yang dijumpai oleh kita, dimanapun kita berada, saudaraku, kita hanya ada satu program dan punya satu program, yaitu program berbuat baik. Pada waktu program ini dilakukan oleh kita, yaitu menebar kebaikan, melakukan kebaikan, maka dikatakan kamu akan menuai jikalau kamu tidak menjadi lemah. Kebaikan yang kita lakukan
dikatakan ada prioritas terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya mau tekankan lagi, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kawan-kawan kita serumah, yaitu keluarga kita. Kawan-kawan kita segereja, yaitu di gereja di mana kita berada. Kawan-kawan kita di desa, di kota di mana kita berada. Di komunitas kita berada. Ayo kita tebar, ayo kita lakukan sesuatu yang baik. Dan saya percaya pada waktu kebaikan itu dilakukan oleh kita, di dalamnya Allah melihat, di dalamnya Allah menilai, di dalamnya Allah menerima, di dalamnya Allah turut bekerja, sehingga pada waktunya saudara dan saya akan menuai. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo kita menghidupi hidup di dalam kemenangan. 3 tekad ini ada di dalam diri kita. 3 tekad ini dimiliki oleh kita semuanya. Dan kalau 3 hal ini dimiliki oleh kita, saya percaya di tahun 2022, kemenangan demi kemenangan akan mewarnai hidup kita sekalian. Dan saudara akan menikmati kasih Kristus di dalam segala hal. Setuju katakan amin. Mari kita berdoa bersyukur buat firman Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar tentang tekad kehidupan orang yang hidup berkemenangan. 3 hal yang sudah kami pelajari bersama-sama, agar itu boleh menjadi berkat, menguatkan, meneguhkan, memotivasi kami, agar kami boleh terus bertekad untuk beribadah, kami boleh bertekad untuk melayani, kami boleh bertekad untuk menjadi berkat, kami boleh bertekad untuk hidup benar, dan kami boleh bertekad untuk melakukan setiap rancangan Tuhan dalam hidup kami. Berkat-Mu atas anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini, diberkati hidup mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka, pelayanan mereka, keuangan mereka, masa depan mereka, jodoh mereka, anak mereka, bahkan anak di dalam kandungan diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kami membuka hati dan mengangkat kedua belah tangan kami, tengadahkan wajah kami. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang. Apapun yang dikerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.